Indonesia merdeka 80 tahun. Gunung gundul, sungai keruh. Pertanyaannya adalah siapa yang penjajah? Kalau kita mengaku mencintai NKRI, membiarkan hutan dibabat, membiarkan sungai diuruk, saya katakan Anda pembohong. Suasana puncak peringatan Hari Guru Nasional 2025 di IPDN Jatinangor mendadak riuh ketika Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, menyampaikan pidato bernada keras. Bukan sekadar sambutan formal, Kang Deddy Mulyadi justru melontarkan kritik yang langsung menyedot perhatian ribuan hadirin. Salah satu pernyataannya bahkan viral di media sosial karena menyinggung soal penjajahan Belanda dan kondisi lingkungan Indonesia saat ini. Banyak yang tercengang, sebagian mengangguk setuju, dan tidak sedikit yang menilai bahwa Kang Deddy Mulyadi sedang menampar mentalitas bangsa sendiri. KDM menegaskan bahwa bangsa Indonesia tidak boleh lagi menyalahkan masa lalu. KDM menyebut kerusakan gunung, sungai, hutan, dan kualitas infrastruktur yang memprihatinkan sebagai bukti bahwa ada yang salah dalam pengelolaan negeri. Menurutnya, bangsa yang merdeka seharusnya mampu menjaga tanah air, bukan justru mempercepat kehancurannya. Dalam pidato bernuansa emosional itu, ia bahkan menyebut bahwa merusak alam adalah dosa besar yang memperpendek umur bumi. Bagi Kang Deddy Mulyadi, cinta tanah air bukan slogan kosong, melainkan tindakan nyata menjaga sungai tetap bersih, melindungi hutan, dan menghentikan praktek pembabatan tanpa kendali. Belanda menjajah Indonesia 350 tahun. Gunung masih utuh, samudra masih terbentang luas, sungai-sungai jernih. Dia meninggalkan perkebunan yang terhampar, bangunan-bangunan yang indah, gedung-gedung yang kokoh, jalan-jalan yang kuat, jembatan kereta api yang kokoh. Indonesia merdeka 80 tahun. Gunung gundul, sungai keruh, hutan menggunung, bangunan-bangunan hampir tidak ada yang berkualitas, jalan-jalan mudah rusak, jembatan mudah roboh. Pertanyaannya adalah siapa yang penjajah? Ini kesadaran. Mungkin tidak layak diomongin sama gubernur, tapi saya mewakili hati nurani saya yang selalu ingin saya ungkapkan dimanapun. Kenapa? Ini problem bangsa. Dan kebiasaan kita ini adalah ketika bencana kita ribut melakukan perbaikan, tapi nanti ketika sudah musim kemarau lagi lupa lagi, berbuat lagi. Kenapa saya ngomong begini? Saya punya hitungan ekonomi. Kita dapat dari pembabatan hutan berapa triliun. Kita dapat dari pengambilan pasir berapa, dari pengambilan gunung berapa. Tapi ketika bencana berapa puluh triliun, ratus triliun yang harus kita kerahkan. Rugi. Tetapi ada dua hal yang hilang, tercerabut dalam tradisi agama kita adalah kita mencintai Tuhan tapi lupa terhadap hukum Tuhan. Hukum Tuhan yang benar, yang tidak perlu ditafsirkan, yang tidak melahirkan mazhab, yang tidak melahirkan kelompok, yang tidak melahirkan ormas, adalah hukum alam. Hukum matahari tidak akan pernah berubah. Hukum tanah tidak akan pernah berubah. Hukumnya air tidak akan berubah. Hukumnya udara tidak akan pernah berubah. Tidak perlu pakai tafsir. Karena tidak perlu pakai tafsir, dalam pandangan saya, mencintai Allah berarti tunduk dan patuh
pada apa yang ditentukan oleh Allah. Ketundukan dan kepatuhan kita pada apa yang ditentukan oleh Allah adalah ketundukan dan kepatuhan kita pada kausalitas, pada sebab akibat, pada hukum alam, hukum yang universal, yang di seluruh negara sama itu hukumnya. Seorang nasionalis, dia akan menangis ketika hutannya dibabat. Seorang nasionalis, dia akan menangis ketika hulu-hulu sungainya diuruk. Seorang nasionalis, dia akan menangis ketika mata airnya makin mengering. Kalau kita mengaku mencintai NKRI, mengaku menjadi nasionalis, membiarkan hutan dibabat, membiarkan sungai diuruk, membiarkan laut diuruk, dan membiarkan mata air mengering, saya katakan Anda pembohong.